Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami merasakan Kau ada di tempat ini Tuhan. Kau merasakan Kau ada bersama-sama dengan kami Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami siap menyembah Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Mari saudara-saudara yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hari ini benar-benar sangat luar biasa karena saya merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Saya merasakan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Haleluya, mari kita katakan The Lord of my soul. Sekali katakan Praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul.
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat-Mu itu nyata Tuhan dalam hidup kami Yesus. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi tapi itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sekali lagi lebih sungguh-sungguh katakan terbatas. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Yes, benar Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu,
kita bersekutu dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena janjimu itu setia, karena Engkau adalah Allah yang peduli. Dan hari ini kami datang kepadamu dalam ibadah dan mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang kami percayai, bahwa Engkau adalah Allah yang memberkati, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menjagai kami. Kalau kami masih ada sampai hari ini, semua ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Demikian juga hidup yang Kau berikan adalah karena Engkau masih punya banyak rencana dalam kehidupan kami. Ketika kami datang kepadamu bukan berarti kami kuat, tetapi Engkau yang memberikan kami kekuatan. Bukan karena kami pandai, tetapi Engkau yang memberikan kami hikmat dan keberadaan, juga rezeki yang Kau berikan. Itu adalah wujud pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih dan ucapan syukur ini Tuhan. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu sehingga terlaksananya ibadah dalam media ini. Baik tim IT, baik pemain musik, singer, song leader. Demikian juga kami percaya bahwa Engkau memberkati setiap kami. Dan ini bukan suatu kebetulan, karena Engkau selalu sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana indah-Mu, sehingga kami mendapatkan damai dan sukacita dalam pemeliharaan dan pertolongan-Mu. Saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah Engkau sendiri, firman yang hidup, firman yang menjegarkan jiwa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan di mana tiada jalan, dan firman itulah yang tinggal dalam kehidupan kami. Inilah ucapan syukur, dan berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Wih, pasti sukacita ya, pasti sukacita. Apakah ada masalah? Wah, pasti banyak gitu ya. Tapi kenapa kok kita bisa masih ada? Ya itulah karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan itu bedanya ya, ketika menghadapi masalah bukannya jadi lemah, justru kita semakin kuat karena kita lihat kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita akan baca dulu ya, 1-2 ayat. Lukas pasal 13 mulai ayat yang ke-10. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Udah sampai sini saja. Kesian ya Pak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan hari ini, apa yang Roh Kudus mau berbicara, mau mengajar kepada kita, saya harap kiranya memberikan kita kekuatan, memberikan kita pencerahan untuk kita tahu bahwa bagaimana Allah mengasihi kita. Bapak Ibu, bahwa Injil adalah berita baik. Ya, di dalamnya ada tentang kasih Allah, bagaimana Allah tetap mengasihi bagaimanapun keberadaan kita. Jadi bersyukurlah kalau saat ini kita bersama dengan Tuhan, kita beriman, mempercayai dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami itu adalah anugerah, dan kita percaya bahwa Tuhan masih pegang kendali atas hidup kita dan Dia akan selalu berikan yang terbaik. Nah, hari ini kita lihat, kita baca, bukan kita lihat ya, kita baca dalam suatu rumah ibadah. Yesus itu kan biasa mengajar toh, kasih tahu di rumah Bapakku banyak tempat, tentang surga, tentang kasih dan seterusnya. Dan biasalah kalau sambil mengajar itu tiba-tiba ada yang sakit gitu ya, ada yang kesusahan, dan itu sambil mengajar sambil menyembuhkan. Itu mau menunjukkan bahwa Allah itu penuh dengan kasih,
penuh dengan belas kasihan, nggak marah-marah, woi lu grecokin aja, aku lagi sibuk nih, ya ini lagi seminar nih, jangan ganggu. Woi, nggak begitu. Kalau Yesus tuh beda ya, lagi sibuk bagaimana tiba-tiba ada yang diturunin dari genteng gitu ya, lalu udah Yesus sembuhkan aja supaya semuanya sukacita. Nah, kita lihat saat ini, saat kita baca tadi, Yesus sebagaimana biasanya sedang mengajar di rumah ibadah, lalu dikatakan di situ ada seorang perempuan yang dirasuk roh, ya, sehingga sakit. Dirasuk roh sehingga sakit. Saya yakin ini rohnya adalah roh jahat, roh setan. Kalau roh Allah nggak bikin jadi sakit, bikin menjadi sukacita, bikin jadi sehat. Tapi ini dirasuk roh sehingga sakit. Pasti ini rohnya adalah roh setan. Dan sakitnya 18 tahun. 18 tahun loh, kebayang gak sih Bapak Ibu Saudara-saudara? 18 tahun sakit. Sakitnya itu mungkin tulang belakangnya kali ya, sampai bongkok gitu ya, sampai kagak bisa tegak lagi, melengkung. Ya nggak tahu lah, saudara lebih paham lah. Pokoknya begitu yang kita baca. Kebayang ya, 18 tahun dirasuk roh sehingga sakit dan sampai bongkok gitu. Jadi Yesus yang mengajar di situ ada seorang wanita udah 18 tahun di situ ada. Ini wanita bukan baru datang nih. Jadi udah sampai di 18 tahun terus mungkin setia nih. Mungkin ini wanita bukan yang baru belajar tentang iman, udah paham nih, tapi bisa sakit. Dan 18 tahun. Mungkin baru-barunya sih ya udahlah, nggak apa-apa. Ya nasib gitu kali ya. Lama-lama beban juga. Lama-lama jadi bongkok. Lama-lama teman-temannya juga, teman-teman si ibu udah mulai kau berdosa kali ini. Kau itu tidak mendapat belas kasihan Tuhan barangkali. Lama-lama mulai disingkirkan. Baru mulai terasa. Kalau masih baru masih belum. Dan ada di rumah Tuhan. Ada di rumah Tuhan, ada di tempat ibadah, tapi bisa dirasuk roh jahat. Menarik juga nih. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara. Bisa terjadi ya, karena yang datang ke rumah ibadah pun bermacam-macam ya. Bersyukurlah kalau dulu kita datang waktu masih berdosa, lalu Tuhan ubahkan ya, Tuhan jamah, lalu kita berubah menjadi hidup baru, metanoia gitu ya, perubahan dari gelap menjadi terang. Lalu kita dikategorikan dalam imamat rajani, imamat kepunyaan Allah, menjadi umat kesayangan. Bersyukurlah kita. Tapi bukan tidak mungkin ada banyak juga yang datang dengan maksud-maksud lain. Itu kan tergantung interest toh. Lalu banyak terjadi konflik juga di rumah ibadah. Ya, itu terjadi terhadap konflik kepentingan. Bukan lagi kepentingan Allah, tapi kepentingan pribadi, juga keuntungan pribadi. Bukan tidak mungkin. Saya harap di sini nggak ada. Wih, di sini mah baik-baik. Aku kasih jempol. Ya, kasih jempol di sini karena sudah bertobat semua. Tetapi ini adalah contoh, ya, contoh seorang ibu ada di rumah ibadah, dirasuk roh jahat, dan udah 18 tahun. Mungkin ibu ini sudah berusaha. Mulai dia, aduh ada sesuatu nih yang gak beres nih. Ya terasa kan,
tiba-tibanya bawaannya pengen bertengkar aja tuh. Tiba-tibanya ingin mengkritik yang tidak baik, mengkritik, mencari kesalahan orang. Itu kan terasa beda rohnya kan. Tapi dia udah berusaha. Ya, tapi roh itu menghinggapi begitu kuat. Roh itu begitu keras menghinggapi, bahkan sampai 18 tahun tidak bisa lepas. Dan kita tahu ya, kita baca, yang bisa melepaskan itu cuma Yesus. Halo. Iya, karena dia adalah Allah, karena mengasihi manusia, lalu dia inkarnasi menjadi manusia. Demi kita, demi saudara, demi saya, demi kita ketika masih berdosa. Lalu ibu ini pada akhirnya mengalami kesembuhan karena Yesus mengasihi. Kita merenung nih, seharusnya kalau ada di rumah Tuhan, kalau udah percaya, seharusnya tidak bisa gitu ya dalam perlindungan Tuhan. Tetapi kenapa kok roh jahat seolah-olah bisa masuk? Ya, seolah-olah ada celah. Nah, ada beberapa hal penting. Tentu banyak lah ya, cuman beberapa saja ya, supaya tidak terlalu panjang. Hal pertama menurut saya itu biasanya ya orang yang ingin bawa caranya sendiri gitu loh. Ini orang-orang begini, dia maunya begitu gitu. Enggak peduli, pokoknya ini aku begini, ini aku begitu. Waduh, itu ada karena merasa berjasa biasanya. Terus karena merasa nyumbangnya banyak, bisa tuh. Karena merasa keturunannya banyak, bisa. Jadi akhirnya keluar dari jalurnya Allah, bisa. Dan itu dalam tanda kutip membuka celah bagi roh jahat untuk masuk. Membuka celah. Kita cari contoh yang banyak sih contoh di sini dalam firman Tuhan, tapi contoh yang sering kita dengar ya, yang sudah sudah hafal gitu ya, jadi supaya kita bisa lebih mudah merefleksikannya. Kita baca 1 Samuel pasal 15 mulai ayat yang ke-9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka tumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Sampai di situ. Ini satu kisah yang klasik banget yang kita udah ngerti ya. Ini salah satu contoh Saul berperang lawan Amalek, lalu diperintahkan tumpas semua. Tetapi yang kita baca tadi menceritakan ya Saul dan prajuritnya nih itu mengalahkan Amalek, lalu rajanya itu yang namanya Agag ditangkap, yang lain dibunuh semua. Ya nggak tahulah kenapa ditangkap hidup-hidup, mungkin pernah berbisnis, mungkin temennya juga, tetangga gitu ya. Nggak tahulah, pokoknya apa yang bunyinya begitu, si Agag ini ditangkap. Terus barang-barang berharga, kambing domba yang sehat-sehat, yang gemuk-gemuk, yang harusnya semuanya ditumpas, jangan. Yang barang-barang berharga, yang gemuk-gemuk, simpan aja, simpan. Terus kalau yang kurus, yang jelek,
barang-barang yang nggak laku, yang murah, udah buang-buangin, bunuh gitu ya. Mungkin gitu ya kalau kita terjemahkan dalam kehidupan kita di sini, kebiasaan kita. Mungkin gitu, dipilihin yang bagus-bagus mah jangan, sayang itu gitu. Kenapa begitu? Saul berpikir, kan aku yang punya kuasa, kan aku yang perang, kan rajanya kan aku yang putuskan dong, gitu ya. Tetapi lalu firman Tuhan datang kepada nabi yang mengurapi dia. Firman itu berkata, Tuhan berkata, aku nyesal jadiin Saul jadi raja, karena ternyata dia berpaling daripada aku. Di lain kesempatan kan bangsa Israel kalau lagi dalam suatu kesusahan lalu berbalik kepada Allah tuh. Ini enggak, dia berpaling daripada aku, melakukan keinginannya sendiri, bawa caranya sendiri, pemikirannya sendiri, dan ternyata itu pemikiran yang tidak sesuai dengan rencananya Allah. Si Nabi Samuel kan seorang nabi yang baik hatinya. Semalam-malaman dia nangis, dia minta ampun nama Tuhan. Tuhan, udah ampunin deh, ya kan biar gimana juga engkau tuh yang ngangkat dia dulunya, gitu kali ya. Udah deh Tuhan. Biasanya seorang nabi tuh begitu, ya, seorang hamba Tuhan, gembala juga begitu. Kalau jemaatnya udah kesalahan gitu ya, udah Tuhan kasih cemeti gitu, dia ditangisin sama dia, Tuhan ampuni dia itu, ya mungkin dia sekarang nih lagi lemah kali nih, mungkin karena keadaan jadi dia berubah, ampuni Tuhan, ayo dong berkati lagi berlimpah-limpah gitu ya. Ya ditangisi loh Bapak Ibu Saudara. Engkau pernah menangisi gembalamu enggak sih, mendoakan? Biarinin aja gitu ya. Enggak, di sini sih enggak ya. Jadi hamba Tuhan, hamba beneran ya, gembala beneran, saudara ditangisi. Ya, kalau engkau diberkati, dia juga suka, senang gitu ya. Enggak minta, wow, bagianku mana? Enggak begitu. Ketika engkau sakit, dia juga rasanya ikut sakit. Itulah seorang pembina rohani kalau bahasa gaulnya ya, seorang gembala. Itu sebabnya engkau harus betul-betul digembalakan agar supaya imanmu bertumbuh dengan baik. Kalau kesini kesono, makan sini makan sono, enggak jelas makananmu, yang ada kau sakit perut dan bukan jadi bertumbuh, jadi sakit. Dan Nabi Samuel semalam-malaman dia nangis waktu dia dengar, Tuhan, aku menyesal menjadikan Saul menjadi raja. Kalau bukan Tuhan yang jadikan raja, Saul emang siapa? Halo, kalau bukan Tuhan yang berkati engkau, jadi apa? Di sini mah baik semua. Kan melalui firman, ya, apa yang Yesus jadikan teladan, membuat kita menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Saya selalu bilang, Tuhan enggak menjanjikan langit yang selalu cerah gitu ya. Enggak. Kadang-kadang ada petirnya, ada badainya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Itulah hidup. Tetapi yang penting Tuhan itu terus bersama dengan kita. Kita tetap mempercayai dan beriman. Lalu Tuhan akan menjaga. Dia adalah Allah yang setia. Nah, hal pertama itu, jadi seringkali membawa caranya sendiri gitu ya, merasa udah bisa, merasa berjasa, merasa punya gitu ya, itu harus lebih hati-hati ya. Seperti Saul, kita lihat kalau ditanya pasti ya, Saul kenapa sih
Kok itu yang hewan yang bagus-bagus, barang berharga disimpan? Lah iyalah, yang bagus-bagus masa kita buang-buangin, kita tumpas? Ya itu kan mesti disimpan dong. Ya buat apa sih, inventaris, buat aset. Ya logikanya benar apa enggak? Ya benar. Tetapi saat itu firmannya bukan seperti itu. Ya, bisa nangkep ya? Yes, pinter. Kita lanjutkan ya. Jadi hal pertama itu seringkali kejadiannya gitu tuh. Ya, kita udah langsung jalan aja deh, udah kayak orang melebihi Yesus. Hal yang kedua, apa sih yang menyebabkan seakan-akan ada celah gitu ya? Seorang ibu yang ada di rumah ibadah, yang setia, tapi kok seolah-olah ada celah di mana iblis bisa masuk. Saya berdoa Tuhan kasih contoh yang apa sih, yang mudah gitu ya. Ayo deh kita baca deh. Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya harap ini juga contoh yang mudah kita pahami. Simson seorang anasir Allah, seorang yang Allah itu berkenan mau dijadikan sesuatu bagi bangsanya, bukan bagi dia saja, bukan bagi keluarganya, tapi bagi bangsanya. Luar biasa banget Simson, diberikan sesuatu, dalam hal ini kekuatannya. Nah, setelah tumbuh dewasa, mulai lihat kiri kanan, banyak yang cantik-cantik ya. Oh, banyak yang manis juga. Oh, dia baik tuh, dia baik. Oh, dia siapa sih? Oh, dia anak itu saudagar itu tuh. Oh, mulai cari sini, lirik sana. Oh, main lagi ke kampung sebelah, main lagi ke negara tetangga gitu ya. Nah, akhirnya dia jatuh cinta sama seorang. Ya, tentu ibunya, bapaknya dalam hal ini sangat senang karena kebahagiaan anaknya juga kebahagiaan keluarga juga, bukan? Tetapi masalahnya kalau kita pelajari ya, ibu dan bapaknya dalam perkataannya apa enggak ada di sini maksudnya itu supaya yang seiman gitu ya, seiman, satu pengharapan, satu keyakinan gitu. Maksudnya seperti itu. Ya, lain kesempatan kita akan bahas lah ya. Nah, jadi bapaknya bilang begitu. Tapi lalu Simson bilang, tidak Bapak Ibu, pokoknya nggak mau tahu deh. Aku cuman maunya sama dia. Ambil aja tuh dia, sebab dialah yang aku sukai. Kalau sinetron mungkin ditambahin ya, iya kan kebahagiaannya kan aku yang menjalani gitu kali ya kalau di sinetron ya. Tapi ini kan firman Tuhan bunyinya gitu, ambillah dia bagiku sebab dia aku sukai. Buat ibu bapaknya sih yang manapun oke lah gitu, yang penting memang kau sukai, engkau cocok, bisa bersama-sama gitu kan ya. Si Hawa juga kan diciptakan untuk mendampingi Adam, bukan? Tapi ini masalahnya nih, mungkin ibu bapaknya nih ya nasihat ini ya, kalau bisa gitu ya, kenapa ambillah yang seiman supaya ya hidup ini kan nggak selalu semuanya mudah. Apabila suatu saat engkau mentok sana mentok sini banyak masalah, kalau engkau seiman, maka kalau ketika engkau lemah, yang sebelahmu itu menopang engkau, jadi engkau kuat lagi. Atau misalkan yang sana lemah, ya engkau memberikan kekuatan karena seiman, satu pengharapan bisa kuat lagi. Mungkin seperti itu.
Cuman nggak dijelaskan di sini. Kalau dijelaskan sampai begitu, ini aja udah tebel ya. Kalau dijelaskan bisa 3 kali lebih tebel ya. Jadi kita bisa merasakan saja. Jadi hal kedua adalah meringankan. Jadi anggap udah nggak peduli bu, ibu bapak nggak peduli, udah jangan atur aku dah. Aku udah besar, aku udah bisa mandiri, aku udah kerja, aku udah lulus loh. Memang ibu yang sekolahin, bapak yang sekolahin, tapi udah dong, aku udah lulus. Sekarang berikan aku kesempatan untuk menentukan diriku sendiri. Titik. Mantap ya, mantap itu generasi Z. Tetapi bersyukurlah ya, kita masih punya panduan berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan teladan-teladannya Yesus dan apa yang Yesus ajarkan. Nah, jangan kayak Simpson ya. Di sini nggak ada ya, nggak ada ya. Ya, jadi artinya dia itu udah nggak peduli lagi ya tentang ajaran-ajaran, kaidah, kebiasaan dan lain, nggak peduli lagi. Udah biarin orang mau bilang apapun, pokoknya aku begini. Ya nggak salah sih, halo, nggak salah, tapi kurang tepat. Lah kita kan hidup bermasyarakat, kita hidup bersama-sama. Kalau engkau mau pakai caramu sendiri, kau harus hidupnya di hutan sana, ya, halo. Oke, jadi hal kedua apa? Itu. Jadi nggak bisa. Kalau kita mau pakai cara sendiri, itu seakan-akan membuka celah. Walaupun kecil saja celahnya, itu iblis bisa masuk, roh jahat bisa masuk. Sekalipun engkau masih tetap ada di rumah Tuhan, di rumah ibadah, kayak si ibu ini, ya. Sampai 18 tahun dia ada di rumah ibadah, tapi di dalamnya tetap sudah masuk itu roh jahat. Sampai dia bungkuk, kagak bisa tegak lagi. Karena semakin lama semakin tertekan, semakin merasa bersalah, semakin tertekan, sampai habis kabeh. Aku mah Betawi, ngomongnya begitu, sampai habis berantakan gitu ya. Habis kabeh kalau kata teman saya yang dari sono gitu. Begitu, karena memberikan kesempatan roh jahat masuk. Jadi jangan kasih kesempatan, jangan kasih kesempatan, supaya engkau bisa tegak melihat ke atas, melihat kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemuliaan, bahkan mengalami. Yang terakhir kita baca Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dah, besitu. Ya, ini contoh lagi ya, contoh yang klasik, yang mudah, yang sering gitu ya, supaya kita mudah. Bisa nangkep ya? Iya, yang ketiga ini yaitu mementingkan diri sendiri. Nyari untung. Nyari untung. Iya, dia punya kedudukan nih. Yudas Iskariot adalah orang kepercayaan Yesus. Dia punya kedudukan sebagai bendahara. Seharusnya dia harus lebih berhati-hati, menyadari bahwa kedudukan ini adalah sesuatu yang berharga, yang dipercayakan. Tapi dia beda. Ini dia, jabatan yang aku miliki akan aku manfaatkan. Halo, ya gitu ya. Di sini sih nggak ada. Di sini udah bertobat semua. Ini kesempatan tahu.
Kapan lagi? Gitu ya. Gitu ya. Suatu ketika kan dulu kalau ada tender saya suka dipercayakan ya, saya panggil Eliza sini gitu ya, nih urus itu. Ada konsultan perencananya apa, ini kan saya atas nama owner tender. Wah, teman-teman yang pernah satu kuliah, gile, itu si Elisa tuh, gitu ya. Wah, kok dia bisa duduknya sebagai itu, wah gitu. Terus ada, temen Ogut itu mah gampang deh, gampang. Dia kan datang sama bosnya kan, bos datang, ender gede. Ada yang berpikir, wah ini dulu mau kita makan sama-sama, udah nanti aku atur-atur, gitu ya. Paham ya? Bu, elah. Diuji tuh. Ya, godaannya tuh. Gitu. Terus bahkan ada yang karena ini mentok, kesana mentok gitu ya. Karena saya kan, ya udahlah, nggak usah ceritakan. Lalu ada yang lewat keluarga owner ke anaknya, gitu ya. Bisa nggak tuh bilangin bapakmu, gitu ya. Lalu anaknya jawab gini, nggak mungkin. Kenapa? Bapakku sudah memberikan mandat kepada si Elisa itu, orang kepercayaannya. Halo, ini benar? Saya berbicara dari mimbar ini. Tuhan yang tahu. Yudas Iskariot punya jabatan strategis, duit men. Halo, duit, makan pakai apa? Bayar di restoran pakai ayat? Kagak. Paling pakai QRIS. Duit men. Ini dia kesempatan. Dan ada kesempatan itu celahnya. Lalu Yudas Iskariot datang mengadakan persepakatan gelap. Iya toh? Padahal Yesus sudah kasih tahu, memberikan kesempatan bertobat. Udah tidak didengar lagi. Mengadakan persepakatan gelap dan persepakatan jahat. Ini orang beriman loh. Ini ring 1, woi, ring 1 deket sama Yesus langsung. Lah, iya. Kalau zaman sekarang Yesus masih ada, engkau bisa deket sama Yesus. Ya susah toh. Ini ring 1. Dia bilang sama sebelah sana, kau mau kasih aku berapa kalau aku serahkan? Aku yang atur. Aduh Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita mau diberkati, kalau Tuhan mau bekerja, ya teladan sudah diberikan. Dan Yudas salah jalan. Dia mementingkan dirinya sendiri, keuntungannya sendiri. Gak usah dijabarkan terlalu panjang ya, paham kan? Iya. Sehingga seakan-akan dia membuka celah, lalu roh jahat itu masuk. Jadi bukan gak mungkin di dalam suatu peribadatan orang-orang kudus, dalam tanda kutip, ada yang kudis. Halo, itu sebabnya ada yang udah 18 tahun tetap aja dicengkeram terus, nggak bisa dilepas. Walaupun berusaha tidak bisa juga. Cuma Yesus yang bisa melepas. Ada seorang ibu
Pak, suami saya itu kasar banget. Dia udah kadang-kadang juga melakukan hal yang nggak baik lah. Judi lah, saham lah, rugi lah. Waduh, di rumah nggak bisa berubah, temperamen. Ahli psikologi juga bilang udah terekam, udah darahnya begitu. Jangan salah, ada darah Yesus yang bisa merubah hati yang keras menjadi hati yang lembut, yang jahat bisa dirubah. Ingat Paulus, Stefanus mati juga di tangan dia tuh, lalu bisa dirubah. Tidak ada yang sukar bagi Yesus, dan kita ada di jalur yang benar. Kalau masih engkau terikat, ini kesempatan. Ya, kau undang Yesus, Tuhan kau jamah. Dia akan membebaskan kita. Terakhir ya, kita baca Matius. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, udah hafal toh ayat ini? Halo. Jadi sekali lagi kita diingatkan, kata Yesus, berjaga-jaga dan berdoalah. Keadaanmu sudah baik, sudah disucikan oleh darah Yesus. Ya, berjaga-jagalah. Jangan sampai ada celah yang menyebabkan roh jahat masuk ke dalam hidupmu, lalu membuat hidupmu jadi hancur, berantakan, kacau balau. Ya, Yesus bilang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, gitu ya. Pertama dicuri, dibunuh, sampai dibinasakan, sampai roh-rohnya, sampai iman-imannya, sampai kehidupan kekal juga udah habis sama dia, berantakan. Tetapi aku datang, gitu kan ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang terakhir tadi kata Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Memang rohmu bilang jangan, tapi daging kan lemah. Halo. Ya. Daging lemah, tahu. Roh memang jangan, enggak boleh, itu dosa, itu hukum tuh. Wah, udah roh kasih tahu. Roh Kudus juga bantuin, tapi yang ada Roh Kudus ya susah. Ya, jadi ayo kita selalu siuman, kita berjaga-jaga. Kita ini umat ketebusan. Ya, kalau kita mau lihat Allah bekerja dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, Tuhan adakan perbedaan dalam bisnismu, dalam anak-anakmu, keluargamu, suamimu, istrimu. Kitanya juga harus mulai berubah dari diri kita. Mumpung kesempatan masih ada. Oke? Jangan beri kesempatan si iblis masuk. Jangan buka celah sedikit pun. Dan minta Yesus, dia jamah, dia bebaskan kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, tapi lebih daripada itu bersekutu dengan Engkau. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi adalah karena Engkau mengasihi kami, dan semuanya itu demi kebaikan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami pencerahan, dan ubahlah kehidupan kami agar kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami berdoa buat sepanjang minggu ini Tuhan, apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, seluruh aktivitas kami dalam berbisnis, dalam berdagang, yang bekerja, tempat di mana Kau tempatkan, Kau berkati
perusahaan itu Tuhan, juga yang kuliah, yang sekolah. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat dan akal budi. Jagai ketika mereka dalam perjalanan. Jagai dalam pergaulan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantunya sampai cucu-cucunya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang. Kami akan terus menyaksikan kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau yang ingin bertemu dan memberkati kami. Itu sebabnya Tuhan, kami bersuka cita dan kami percaya Engkau melakukan yang terbaik. Dan ini adalah hari perkenanan itu di mana kami berubah untuk selalu bersama dengan Engkau. Itu sebabnya dengan iman, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini